Karena sudah kekurangan bumbu dan lain-lain, mau nggak mau Bu Eli sama Pak Eko ini langsung menuju ke rumahnya si Bu Tarmin ini. Ternyata di Bu Tarmin di rumahnya sudah ada banyak bendera-bendera kuning yang memang menandakan bahwa Bu Tarmin ini sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya John? Lama sekali kita nggak bertemu ya. Mungkin sekitar 2-3 minggu. Jadi saya masih sibuk mengurus hal-hal pekerjaan yang lain. Tapi dengan kesibukan itu, dengan lamanya kita nggak bertemu, sekarang saya bisa membawakan cerita yang jauh-jauh lebih menarik John. Ini ceritanya lahir pada tahun 1990, di mana ada seorang keluarga yang sangat sukses di bidang kuliner. Tentunya sangat menyenangkan dan sangat seru sekali ceritanya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya John. Ini ceritanya. Diceritakan di sebuah keluarga yang bernama Bu Eli sama Pak Eko John. Bu Eli sama Pak Eko ini adalah pengusaha yang sukses di bidang kuliner. Tentunya dia punya banyak sekali cabang-cabang restoran di mana-mana. Di setiap daerah itu pasti semuanya ada. Nama warungnya Warung Maknyos. Memang namanya warung, tapi di dalamnya itu seperti wadah John. Wadahnya itu wadah-wadah kayak restoran gitulah. Wadah kayak mewah-mewah gitu tapi harganya merakyat. Nah, chefnya ini cuma satu. Jadi yang bikin bumbunya di setiap daerah itu cuma satu, yaitu Bu Tarmin. Bu Tarmin ini sudah sangat sepuh, nggak bisa maksimal lagi dalam hal pekerjaan. Tapi ketika Bu Tarmin mengulek sesuatu hal bumbu, selesai semuanya. Jadi setiap hari Bu Tarmin itu selalu mengolah bumbu bertonton, berkuintal-kuintal lah, untuk dibagikan ke setiap cabang-cabangnya. Majulah pesat tanpa adanya kendala, tanpa adanya pesaing, tanpa adanya orang-orang yang bisa menyaingi restoran atau warung Maknyos punya Bu Eli ini John. Di suatu ketika usaha Bu Eli ini berjalan dalam waktu kurun 8-9 tahun, Bu Tarmin wafat. Selama berhari-hari ditelepon, ditanya kabarnya, Bu Tarmin ini gak ada jawaban dan gak ada respon John. Karena Bu Tarmin sendiri itu rumahnya sangat terpencil dan tidak ada sinyal, sangat pelosok. Tiba-tiba karena sudah kekurangan bumbu dan lain-lain, mau gak mau Bu Eli sama Pak Eko ini langsung menuju ke rumahnya si Bu Tarmin ini. Ternyata di Bu Tarmin di rumahnya sudah ada banyak bendera-bendera kuning yang memang menandakan bahwa Bu Tarmin ini sudah meninggal dunia. Habislah usahanya. Karena di setiap karyawan, di setiap cabang, ataupun di pusat sekalipun tidak ada yang bisa menguasai ilmu jurus rempah-rempah milik Bu Tarmin. Bu Tarmin tidak memiliki ilmu-ilmu pesugihan. Bu Tarmin juga tidak memiliki ajian mantra guna-guna untuk memberikan jampi-jampi terhadap makanan. Tidak ada. Memang pure Bu Tarmin ini adalah orang baik, orang yang memang terkenal di desa, yang memang masakannya luar biasa. Bertahun-tahun kemudian, berangsur-angsur bertahun-tahun kemudian, semua cabang banyak yang tutup, tinggal 2 kedai, 2 warung, sampai 3 warung saja. Bu Eli udah mulai kebingungan di mana harus berjalan, pembayaran karyawan harus berjalan, di mana juga listrik semuanya, maintenance gedung-gedung juga harus berjalan, sewa-sewa tetap bayar, dan semuanya hilang. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, Bu Eli selalu berpikiran bagaimana caranya untuk bangkit, tapi tidak bisa John. Bu Eli terus bersharing lah dengan suaminya yang bernama Pak Eko. Bagaimana Pak Eko menanggapinya? Udahlah, kita daripada pusing-pusing, inilah pengusaha, inilah segmen usaha, inilah dunia, memang ada pergeseran katanya. Sekarang kita udah coba berkali-kali chef, banyak chef, tapi chefnya nggak ada yang cocok sama masakannya Bu Tarmin John. Karena di mana-mana Bu Tarmin ini memang legend, memang ada ciri khas, memang ada karakter, memang ada kayak rasa yang pas gitu loh di masakannya. Di setiap menu, Bu Tarmin memang memiliki ciri khas yang sangat kuat. Karena sudah pusing terlalu lama memikirkan hal yang memang tidak bisa dipikirkan, yaitu resep masakan, dan semua sudah tidak terkendala, mengajaklah semua keluarga ini liburan John. Bu Eli sama Pak Eko, termasuk sama anaknya Chelsea sama si Rian. Chelsea sama Rian juga sama-sama ikut, karena yang mengemudi mobilnya adalah si Rian sendiri, beserta dengan anak-anaknya. Rombonganlah satu keluarga, ayo kita liburan ke pantai, daripada kita bingung masalah usaha, daripada kita bingung masalah restoran, daripada kita bingung masalah warung. Siapa tahu di pantai nanti kita bertemu dengan masakan-masakan yang nanti kita bisa rekrut semua chef-chefnya, termasuk orang-orang yang memang pandai dalam memasak, ke warung kita katanya. Wah, solusi mantap ini. Ini udah daripada penat pikiran, daripada udah pedot pikiran, kita langsung evan-evan ke pantai. Sampai perjalanan di pantai, pada hari itu juga di tengah perjalanan ketepuk
nabraklah dia. Tapi bukan nabrak manusia, tapi melainkan menabrak kucing. Apa katanya Pak Eko sama Bu Eli, apa nak Rian, apa nak, mungkin hanya sekitar seekor kucing. Berhentilah si Rian. Dilihatlah, dikuburkanlah, dikuburinlah si kucing. Karena kalau nggak dikuburin bahaya kan. Karena memang pada dasarnya Bu Eli sama Pak Eko ini adalah orang-orang yang sangat teguh, John. Orang-orang yang sangat teguh ibadahnya, yang sangat kuat dengan adabnya, etikanya, termasuk menghargai kucing sekalipun dia kubur. Setelah dikubur, melanjutkanlah perjalanan si Pak Eko sama Bu Eli ini, termasuk sama si Rian sama si Chelsea. Langsung berjalan, nabrak lagi dia, ketepuk kucing lagi. Ternyata ketika turun, kucing yang barusan lagi yang memang ditabrak sama dia. Udah dikubur lagi, tambah berlama-lama kubur lagi, kok sama ya, kucingnya kembar ya, apa memang di sini banyak kucing yang sama seperti ini katanya. Wah, ternyata teruslah dilanjutin perjalanan sampai dapat jarak berkilo-kilometer lagi, 3 kilo, nabrak lagi, kedebuk. Ketika nabrak lagi ternyata kucingnya sama seperti yang awal sama yang kedua. Merindinglah si Bu Eli sama Pak Eko. Dikuburlah lagi di pinggir jalan, gak mau tambah beban, gak mau tambah masalah. Ini sudah pertanda yang sangat buruk, John. Di mana-mana John semuanya, termasuk saya sendiri, kalau semisal perjalanan menabrak satu kucing berkali-kali di tempat yang berbeda, pasti kan kaget nih, ada yang mengikuti apa enggak nih makhluk halus, ya kan? Tiba-tiba pulanglah semuanya, keluarga membatalkan semua liburannya daripada terlanjur ada apa-apa di jalan. Pulanglah sampai larut malam nyampe di rumahnya. Ketika Bu Leli mau istirahat sama Pak Eko, bermuncullah suara-suara kucing yang ditabrak barusan. Ditanya, Pak, ada apa ya Pak? Kok kucing masih tetap bunyi, bukan udah dikuburin Pak? Ya udah, mungkin memang harus kita tolong. Di mana ya asal bunyinya? Dicarilah sama Pak Eko. Karena Pak Eko ini memang pemberani, John. Ternyata ada di kap mobilnya. Wah, kap mobilnya ternyata diikutin. Ya itulah makhluk gaib nih, jelas nih katanya si Bu Leli. Ditolonglah, dimasukin ke dalam, John. Tapi anehnya, ketika ditolong ya kayak kucing biasa, bukan hal-hal makhluk kucing-kucing gaib gitu, John. Nah, ketika ditolong sudah selesai, berlarut-larut berangsur-angsur 1-2 hari, 4 hari, 1 minggu, usahanya meranjak. Padahal chefnya tetap yang lama. Usahanya tetap naik, makin pesat, makin membludak sampai buka cabang berkali-kali. 7 bulan kucing itu menunjukkan jati dirinya, dan kucing itu memberikan pilihan terhadap Bu Leli dan Pak Eko. Apa katanya? Saya memang bukan kucing. Saya adalah makhluk dari makhluk luar, yaitu saya yang bernama Gundruwo. Kalau kalian tetap memelihara saya pastikan dan saya jamin dan saya akan garansikan usaha kalian akan sukses terus-menerus. Tapi dengan satu syarat. Tapi kalau kalian tidak mau bersekutu dengan saya atau kalian tidak mau bekerja sama dengan saya, maka usaha kalian akan sama seperti 7 bulan yang lalu. Ya mikirlah Bu Leli, dia udah susah payah mencari pengganti chef, Pak Eko juga susah payah mencari chef, tapi nggak bisa ketemu, tapi nggak bisa yang normal-normal, yang kayak Bu Tarmin. Alhasil menerima tawarannya si Gundruwo itu. Bertanyalah dia, apa syaratnya? Kamu punya anak perawan yang bernama Chelsea, nikahkan aku sama dia. Dia sekarang masih berwujud tampan, John. Jadi nggak menampakkan Gundruwo banget, dari kucing, dari manusia tampan. Ya Bu Leli sama Pak Eko berpikirlah, ini masih tampan, masih muda, masih apa, bagus kok, nikahkan aja lah. Nah, nggak berpikir kalau Gundruwo itu memang wajahnya serem sekali, ya kan? Nah habis itu lanjut cerita, John. Ketika berangsur berlama-lama, capeklah si Chelsea. Karena setiap malam, setiap hari cuma diajak berjenggama terus sama si Gundruwo ini. Bagaimana tidak mungkin, lawang ini Gundruwo kok bukan musuh manusia, ya pasti sangat kuat. Si Chelsea pun mau menyerah. Dia nggak kuat bersenggama tiap malam sama si Gundruwo. Alhasil dia alasan lah sama si suaminya si Gundruwo ini, termasuk sama orang tuanya, untuk kuliah di Los Angeles, di Las Vegas sana di Amerika. Ya si Gundruwo bilang yang penting 1 minggu tetap pulang. Ya, si ibu juga yang penting tiap minggu pulang, berapapun tiketnya dibayar, kan kita punya Gundruwo. Tiba-tiba Bu Leli itu bertanya sama Pak Eko, Pak, apakah kita ini nggak musyrik ya Pak? Ya enggak lah, kita kan masih tetap ibadah katanya, kita masih tetap sholat, ngapain kita musyrik? Toh kucing itu datang sendiri, bukan kita yang mau meminta ke Gundruwo, atau bukan kita yang meminta kucing itu untuk menjadi sekutu kita, katanya mereka yang berasumsi mereka tidak melakukan hal kemusyrikan, John. Padahal itu musyrik banget, ya kan? Dia menyekutukan Tuhan tentang masalah mengenai mencari rezekinya. Dia bersekutu dengan Gundruwo dan dia menjual anaknya terhadap Gundruwo itu
agar bisa meningkatkan usahanya. Karena sama Gundurwo itu sudah 7 bulan diberikan demo, diberikan training, diberikan contoh. Inilah contohnya kalau semisal putri mau menikah denganku, katanya. Lanjut cerita, ketika sampai di Amerika, di Los Angeles, mereka hilang kabar semuanya. Ternyata si putri si Chelsea ini tidak berangkat ke Los Angeles, melainkan berangkat ke negeri Cina. Dia berangkat ke negeri Cina memang benar untuk kuliah, tapi sembari kuliah si Chelsea ini menemukan orang pintar, yang dimana orang pintar ini memang ahli dalam hal seperti itu, hal spiritual. Nah, tapi dibalik itu yang ada di Indonesia, si Gundurwo ini sudah mulai morat-marit. Gak ada yang namanya istrinya Bu Lely sama Pak Eko ini, gak ada yang namanya ketenangan. Ditagih lah John sama si Gundurwo ini, sama si tampan ini. Namanya Gundurwo ketika bersenggama ya dia memunculkan wajah aslinya, ya takut oleh si Chelsea. Tapi karena rata-rata sekarang sudah Gundurwo tidak memiliki jatah, Gundurwo ngamuk minta Chelsea itu datang hari ini juga. Bu Lely nggak bisa menyanggupi karena si Chelsea ini hilang kabar, nggak tahu kemana arahnya, karena bilangnya ke Amerika tapi tahunya ke Cina. Ya karena sudah stres si Gundurwo, ngamuklah dia di warung-warungnya. Diberantakin lah warung-warungnya, dihancurin lah semua usahanya, termasuk anaknya Sirian meninggal dunia, termasuk bapaknya sendiri si Pak Eko dibuat mati suri, mati separuh sini, stroke. Ya ulah si Gundurwo ini. Yang paling parah lagi si Bu Lely ini dibuat stres makin gila, dibuat jalan-jalan pinggir jalan setiap hari kayak orang morat-marit padahal uangnya banyak. Ya itulah John. Kalau semisal kita bersekutu dengan Gundurwo, makhluk gaib, atau kita bersekutu dengan di luar Tuhan kita, Allah kita, semuanya, pasti kita cuma diberikan kesenangan sesaat. Kita tidak akan diberikan kesenangan yang sangat permanen. Kita bersekutu atau kita memohon terhadap Tuhan kita saja, kita tuh selalu ada ujian, cobaan, tidak akan permanen. Yang namanya usaha, yang namanya semua bisnis itu pasti ada masanya. 5 tahun pasti ada pergeseran, semuanya itu pasti ada perubahan. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengelola semuanya agar kita bisa bangkit lagi, up lagi, bukan malah diberikan diiming-iming malah mau sama si Gundurwo itu John. Lanjut cerita, pulanglah si putri Chelsea ini. Ternyata dia membawa orang pintar, membawa guru spiritual tadi dari Cina. Ya, negeri Cina memang terkenal handal kepintarannya. Ini real, ini cerita real, bukan mengada-ngada. Ini real, memang terjadi di tahun 1990. Ya. Dan memang narasumbernya tidak mau dikatakan, tidak mau disebutkan namanya, tidak mau dijelaskan siapa yang memberitahu, tapi kita ceritakan. Setelah sampai, ya semuanya udah terlambat. Bapaknya udah meninggal karena efek mati suri tadi. Kakaknya yang cowok udah Rian udah meninggal juga. Bu Lely udah separuh gila. Nanti dipanggil pakai bahasa Cina, ibunya disuruh sini. Memang dia pemberantas orang-orang makhluk gaib dari Cina. Diobatilah dia, meskipun dari Cina, meskipun dari luar negeri atau mau dari Turki, dari mana, bahasanya tetap Arab. Jadi dia diruqyah, diobatin, diusirlah makhluk Gundurwo itu. Ditanyalah, memang hangus semua usahanya, memang hilang semua karena itu harta dari Gundurwo. Tapi dengan keajaiban, dengan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, Bu Lely ini bisa sembuh sedia kala meskipun sudah tidak punya apa-apa. Apa yang diucapkan Chelsea anaknya, Bu, lebih baik saya hidup sederhana tapi tidak bersekutu dengan Gundurwo, dan kita masih bisa hidup tenang dengan hidup ala kadarnya daripada kita hidup kaya tapi kita hasil dari bersekutu dengan Gundurwo. Menangislah, merintihlah, sedihlah si Bu Lely ini karena sudah mengorbankan anaknya, anak semata wayangnya hanya untuk kepuasan batinnya, untuk kekayaannya. Itu cerita bisa kita petik banyak hal yang memang kita ambil dari cerita ini. Apa yang kita petik dari cerita ini? Banyak sekali. Jangan terlalu berambisi, jangan terlalu bernafsu mencari uang. Jangan terlalu berambisi untuk melakukan segala cara untuk melakukan kekayaan, untuk mencari kekayaan. Karena kekayaan sejatinya ini cuma di dunia, John. Di akhirat nanti berbeda. Kekayaan itu seperti kita mencari atau mengejar bayangan kita sendiri. Semakin kita kejar bayangan kita, semakin jatuh kita, semakin hancur kita. Tapi ketika kita memang memperbaiki hidup kita, akhirat kita, agama kita, ibadah kita, pasti dunia itu akan hadir sendiri dengan sendirinya. Karena sejatinya rezeki itu punya takdir. Rezeki itu punya banyak hal, rezeki yang dijemput, rezeki yang dikerjakan, rezeki yang memang untuk anak kita, rezeki kita, ibu kita, semuanya, keluarga kita, semuanya sudah diberikan terhadap Tuhan. Tapi bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam menjalani semuanya.
Oke John, selesai sudah cerita dari tahun 1990 itu. Jadi kita ambil kesimpulan yang positif, yang negatif kita buang, kita kesampingkan. Kalau kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa like, komen, dan share semua ke teman-teman kalian. Posting di semua platform media-media yang lain, nggak apa-apa, saya terima, nggak akan kena klaim. Tapi yang pasti, support terus channel ini John, jangan sampai ketinggalan. Terus bunyikan loncengnya, terus bunyikan notifikasinya, karena semakin saya upload video nanti akan muncul di kalian semuanya. Saya Fajar Ahmad, saya pamit undur diri. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.